Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang memulai bisnis e-commerce dan digital. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nisabella Fitramanita, dengan NIM 200301004. Yang kedua ada saya, Jennifer lagi dengan NIM 20030101024. Yang ketiga adalah saya, Aisyah Diva Cahaya Permata, dengan NIM 200301043. Dan yang keempat ada saya, Firdan Nikmatul Karima, dengan NIM 20030101055. Alasan memulai bisnis e-commerce dan digital. Bisnis e-commerce adalah bidang yang besar untuk dimasuki, terutama saat ini. Bahkan sebagai pemula dalam e-commerce, sumber daya sudah sangat tertata. Yang dibutuhkan adalah etos kerja yang kuat dan keinginan untuk berhasil. Berikut ini adalah 5 alasan untuk memulai bisnis e-commerce untuk sekarang. Alasan memulai bisnis e-commerce. Yang pertama ada e-commerce diperkirakan akan tumbuh sebanyak 13-25% di seluruh dunia. Proyek dari e-market merupakan pertumbuhan e-commerce yang cepat di seluruh dunia melalui 2018. Tahun ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hampir 1,600 miliar US dollar dan pada akhir 2018 hampir mencapai 2,5 triliun US dollar. Di Amerika Serikat sendiri, pertumbuhan e-commerce diantisipasi berada di suatu tempat antara 11,6 dan 16,5% dari 2013 hingga 2018. Jika ingin masuk ke dunia e-commerce, sekarang adalah waktu yang sangat baik. Peluang tumbuh dari hari ke hari yang sangat tinggi, apalagi di Indonesia, karena pemerintahan sangat mendukung. Yang kedua, ada kemampuan untuk mendapatkan pendapatan walau sedang tidur. Dalam e-commerce, kamu dapat mengatur sebuah toko di mana domain kamu sendiri dan menjual produk kamu secara global. Kamu tidak perlu memiliki beberapa etalase untuk dilihat di seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi karena toko yang kamu miliki sebetulnya buka 24 jam dan transaksi tidak perlu dijaga oleh seorang karyawan atau pegawai. Karena toko yang bersifat online. Hal ini berarti dapat menekankan kos karyawan offline yang kita perlukan. Namun sebagai gantinya, kamu perlu mempunyai seseorang karyawan teknis untuk mengurus website atau aplikasi. Tapi sekarang banyak sekali jasa pembuatan website e-commerce cukup dengan mengeluarkan kos pembuatannya dan kamu tinggal mengupload produk yang kamu miliki. Kamu dapat menghubungi software house yang profesional dan memiliki portofolio baik di Web Solution. Dan yang ketiga ada sangat mudah untuk dibangun dan bekerja. Alat untuk membangun e-commerce sudah jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Ada lebih banyak dan baik membuat website e-commerce daripada di masa lalu. Dari penjualan platform untuk pemasaran, alat otomatisasi, dan SEO service. Bahkan bootstrappers dapat dibangun dan berjalan tanpa mengeruk biaya banyak. Aspek yang paling menantang untuk pengaturan adalah produk. Tetapi jika kamu memiliki semangat dan niat dalam membangun e-commerce, kamu tinggal mengupload produkmu. Apalagi kalau kamu memiliki jasa membangun website yang dapat membangun kamu untuk mengupload foto produkmu. Dan yang keempat, dapat menjual lebih banyak kepada pelanggan. Hampir setiap bisnis e-commerce ditemukan mengurangi gesekan sangat penting untuk membuat lebih banyak penjualan. Shopping cart yang diajukan juga adalah masalah umum dan kamu harus memiliki kemampuan untuk mengubah dan mengoptimalkan funnel penjualanmu untuk memastikan konversi maksimum. Kontes pemasaran adalah cara lain yang efektif untuk menjual di e-commerce. Kamu dapat membuat potongan konten yang relevan dengan membacanya, memasukkan mereka sebagai pelanggan email, dan kemudian membiarkan mereka tahu tentang produk, diskon, dan promosi karena kamu berkomunikasi dengan mereka. Biasa disebut dengan proses edukasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak sekali alasan bagus untuk mulai bisnis.
Dan yang keempat dan yang kelima, ada 80% dari pengguna internet telah membuat pembelian secara online. Seperti yang dapat kamu bayangkan, 80% akan terus tumbuh. Kunci sebagai pemilik bisnis e-commerce adalah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan mengubah prospek menjadi pelanggan. Dari mengembangkan sebuah situs yang menarik dan mudah dinavigasi untuk membuat konten yang membantu pelanggan kamu. Ada banyak aspek yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Tetapi jika kamu berkomitmen untuk peningkatan servis secara terus-menerus, perlahan kamu akan membangun pengikut setia. Jika kamu tertarik untuk menjadi bos dan bukan karyawan dan menjual produk yang kamu sukai, itu sesuatu yang layak dipertimbangkan. Jika kamu ingin mempercepat proses, kamu bahkan bisa membeli bisnis yang sudah ada dan mapan sebagai gantinya. Alasan memulai bisnis digital. Tujuan utama digital marketing adalah tidak jauh berbeda dengan tujuan dari marketing, yaitu pemasaran. Hanya saja digital marketing memanfaatkan alat atau media digital untuk memperoleh jangkauan konsumen yang lebih luas, cepat serta akurat. Digital marketing juga dinilai lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan biaya untuk kepentingan usaha atau bisnis. Berdasarkan dari hal tersebut, tentu tak heran jika banyak orang kini mulai penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang digital marketing. Selain manfaat digital marketing untuk bisnis dan perusahaan, belajar internet marketing akan membuat seseorang mampu menentukan strategi marketing yang tepat berdasarkan data tiap platform yang digunakan. Cara bisnis digital marketing yang merupakan sistem teknologi digital sebagai bahan bakar utamanya tentu mengharuskan seseorang untuk selalu mampu menciptakan konten kreatif jika ingin mendapatkan interaksi audiens. Itulah kenapa harus belajar digital marketing secara penuh, karena memang platform teknologi digital memiliki teknik yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Beberapa alasan untuk memulai bisnis digital. Yang pertama, aktivitas harian manusia tak pernah lepas dari internet. Hampir semua orang yang berada pada usia produktif tak akan lepas dari jangkauan teknologi digital. Bahkan bisa dikatakan aktivitas harian mereka yang tak akan pernah lepas dari yang namanya internet. Mulai dari komunikasi dengan teman atau rekan kerja, mencari informasi tentang hal baru atau berita yang sedang trending, membeli barang atau menggunakan jasa hingga memesan makanannya, semua bisa dilakukan dari internet dengan kemajuan teknologi digital. Yang kedua, lebih efektif dan efisien untuk mengatur segmentasi pasar. Banyak orang yang masih menggunakan jasa billboard atau brosur untuk meningkatkan brand, serta memasarkan produk barang atau jasa mereka. Namun, tahukah Anda bahwa upaya tersebut perlahan namun pasti sudah benar-benar tidak efektif lagi digunakan pada zaman teknologi digital seperti sekarang? Karena selain menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar, efek atau dampak yang diberikan juga tidak dapat ukur untuk menentukan strategi marketing Anda ke depannya. Lain hal jika Anda menggunakan fitur ads yang disediakan oleh beberapa platform teknologi digital yang memang ditunjukkan untuk kegiatan digital marketing. Salah satu alasan pentingnya belajar di bisnis digital adalah di mana Anda bisa menjelaskan strategi pemasaran Anda melalui sebuah platform teknologi digital dengan penargetan pemirsa yang lebih akurat serta terarah. Yang ketiga, ada tolak ukur keberhasilan lebih tinggi. Beberapa konsultan bisnis online pasti menyarankan selain ketika seseorang yang mengikuti pelatihan internet marketing atau sedang belajar bisnis digital menyiapkan teknis terkait materi digital marketing. Seorang konsultan internet marketing pasti juga menyarankan agar bisnis dan usaha yang sedang dikelola juga disiapkan untuk bersaing melalui dunia digital. Salah satunya dengan pembuatan ERP sistem atau aplikasi berbasis website sebagai landing page ketika ada audiens yang tertarik untuk membeli produk barang atau jasa yang diiklankan secara online. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan belanja seseorang yang kini sudah bergeser dari tradisional menuju ke digital, sehingga tujuan dari
penayangan iklan bukan hanya sebatas mendapatkan brand, melainkan juga sekaligus secara langsung. Yang kelima, membangun dan menciptakan kepercayaan pelanggan. Ketika belajar bisnis digital, Anda tahu pula bagaimana perilaku customer sebelum setuju membeli sebuah produk, barang, atau jasa. Di mana yang pertama kali mereka tanyakan pastilah website resmi atau akun official resmi memiliki produk yang ditawarkan kepada mereka. Sekarang memang sudah zamannya seperti itu, jadi hampir dapat dipastikan bahwa belajar bisnis digital adalah wajib hukumnya bagi perusahaan atau bisnis yang ingin dapat bersaing dengan kompetitor. Meneliti dasar dari bisnis e-commerce. Menurut Peter Thiel, memperoleh informasi tentang lingkungan bisnis, visi bisnis, peluang pasar, teknologi terobosan, waktu yang tepat memulai bisnis, memilih tim yang tepat, penggerak terakhir di pasar, dan strategi distribusi e-commerce. Visi dan misi bisnis e-commerce. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Dengan menghubungkan jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan atau konsumen secara lebih efisien. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan e-commerce, juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, serta beberapa faktor yang termasuk yang pertama, menyediakan harga kompetitif, yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, dan yang terakhir, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Visi dan misi Shopee. Visi Shopee yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Sedangkan misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Next. Menemukan peluang pasar dan mendominasi pasar. Peluang pasar yaitu kombinasi keadaan dan waktu yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan dalam mencapai sasaran perusahaan. Ada beberapa jenis analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pasar, yaitu melalui segmentasi konsumen, keputusan pembelian, pesaing langsung dan tidak langsung, analisis produk dan layanan pelengkap, analisis industri, analisis pasar luar negeri, dan analisis lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dieksploitasi perusahaan secara menguntungkan. Next. Cara melakukan analisis peluang pasar. Sebelum mengetahui cara melakukan analisis peluang pasar, perlu diketahui apa yang harus diketahui dalam menganalisis pasar. Hal yang perlu diketahui yaitu proses menganalisa pasar. 1. Potensi konsumen atau pembeli terhadap barang yang akan dibeli. 2. Motivasi dan public speaking yang baik terhadap pembeli atau konsumen dalam proses penualan produk. Yang ketiga, ukuran seberapa besar pasar tempat memasarkan produk perusahaan. Yang keempat, sifat-sifat dari konsumen yang membutuhkan produk perusahaan.
Yang kelima, target pasar yang spesifik. Yang keenam, pengaruh pasar eksternal dalam pemasaran produk perusahaan. Sebelum mengetahui cara melakukan analisis peluang pasar, Mendominasi pasar. Fluktuasi pasar sangat bergantung dengan keadaan ekonomi secara menyeluruh. Jika ekonomi global memburuk, maka pasar yang Anda sasar juga berpotensi untuk melemah. Untuk itu, Anda perlu mempelajari tren pelemahan pasar. Beberapa pimpinan perusahaan atau CEO sukses menguasai pasar di tengah fluktuasi ekonomi yang bisa datang kapanpun. Cara yang harus dilakukan dalam mendominasi pasar untuk menjalankan bisnis antara lain yaitu yang pertama, ketahui secara detail target pasar. Sebelum menjalankan bisnis, kita perlu melihat keadaan pasar. Dipetakan persaingan pasar berdasarkan produk yang ingin dijual. Namun, tak cukup hanya mengetahui produk pesaing. Kita juga perlu mengetahui secara lebih rinci tentang target pasar. Yang kedua adalah menemukan strategi untuk masuk ke pasar. Kita memerlukan rencana yang konkret untuk peluncuran produk kita ke pasar. Dipastikan strategi yang tepat ketika melaunching produk kita di pasaran. Yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Jangan mencoba melakukan semuanya sendiri. Jika kita memiliki kelemahan atau memerlukan bantuan, temui perusahaan lain yang memiliki kekuatan di bidang yang kita tidak kuasai. Mintalah mereka untuk menjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah mengembangkan strategi. Kita tentunya lebih paham tentang produk, kelemahan, dan kelebihan dalam bisnis kita sendiri. Untuk itu, kita bisa memetakan strategi bisnis berdasarkan kelemahan dan kelebihan dalam bisnis. Dalam dunia e-commerce saat ini ada puluhan cara untuk bisa menjadi terkenal, sementara beberapa bisnis berfokus pada produk yang dijual, sedangkan beberapa juga berfokus pada metode pemasaran yang ingin digunakan. Namun, jika menelusuri lebih jauh ke dalam pemikiran para pakar e-commerce dunia, sesungguhnya berikut beberapa tips mengembangkan e-commerce dari pakar e-commerce dunia yang dapat membantu merevolusi strategi mengembangkan e-commerce. Yang pertama adalah berpikirlah seperti pelanggan. Beberapa pakar mengatakan bahwa kita perlu melatih diri untuk berpikir seperti konsumen, karena tidak masalah apakah kita menyukainya atau tidak, tapi menjadi masalah apabila produk kita tidak disukai oleh calon konsumen. Yang kedua adalah aktiflah dalam menggunakan email dan media sosial. Frank Hage adalah orang di balik Online Dim, sebuah sumber daya yang luar biasa bagi para pengusaha yang ingin memahami strategi pertumbuhan e-commerce. Tipsnya adalah untuk pengusaha e-commerce adalah penargetan silang melalui Facebook dan email. Bila dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen melalui kedua media tersebut, maka berkesempatan memiliki rasio konversi yang lebih tinggi karena target audiens biasanya sudah lebih terarah. Yang ketiga adalah learning by doing. Banyak pengusaha pemula berpikir terlalu banyak sebelum mereka benar-benar memulai. Kegagalan menciptakan kesempatan untuk belajar, dan setiap kegagalan adalah langkah maju. Yang keempat adalah gunakan dan memaksimalkan pendekatan funnel. Sebuah pakar mengatakan mengelola beberapa toko e-commerce seperti Livewood saat memimpin agen pemasaran digital Shopit. Dan beberapa pakar mengatakan bahwa penting bagi pengusaha e-commerce untuk melakukan pendekatan funnel, yang berarti kita perlu mengetahui siapa pelanggan kita, memetakan corong kita, dan terus memunculkan iklan kepada mereka. Yang kelima adalah menjual dengan cara yang unik.
Bright mengatakan kita harus menjelajahi sudut yang kita gunakan untuk menjual produk Anda. Cobalah untuk menjual dengan cara yang unik dengan menemukan khalayak yang unik untuk produk itu. Hal ini dapat memungkinkan menurunkan biaya iklan di Facebook. Yang keenam adalah menemukan produk atau kecocokan pada pasar yang tepat. Menemukan produk dan kecocokan pada pasar yang tepat bisa diubah dengan baik, menekankan penjualan barang pada harga yang lebih tinggi karena lebih sulit menghasilkan volume penjualan. Jika menjual produk barang pada harga yang lebih tinggi dalam sebulan, maka tidak perlu menjual sebanyak mungkin. Yang selanjutnya adalah selalu tetap up to date. Salah satu pakar e-commerce terkemuka dunia yang fokus pada dropshipping mengatakan bahwa tips utamanya adalah selalu up to date, tidak hanya memasang iklan tanpa mengoptimalkannya, tetapi juga memeriksa iklannya sepanjang hari dan mengoptimalkan iklan yang tidak berkinerja. Selanjutnya adalah gunakanlah iklan video di Facebook. Lawrence berfokus pada bagaimana iklan video mengambil alih perhatian orang dan memastikan semua mahasiswanya menggunakan iklan video di Facebook. Menurutnya, menggunakan iklan video di Facebook akan mampu menarik perhatian calon konsumen dengan cepat selama membuat video dengan unik dan kreatif. Selanjutnya adalah uji coba iklan yang memaksa orang untuk membeli. Tips utama bagi calon pengusaha e-commerce adalah dengan menguji iklan yang memaksa orang melakukan pembelian. Itu bisa berarti menciptakan urgensi dengan sebuah iklan atau kemitraan dengan influencer yang mendorong produk menjadi terdepan, mengatakan bahwa hubungan pelanggan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu harus menjadi orang yang selalu bersemangat dan melakukan penjualan silang kepada pelanggan yang sudah ada. Yang terakhir adalah memetakan perjalanan atau perilaku pelanggan. Catherine Howell menjadi salah satu orang yang mengelola e-club sosial. Sementara dia juga mengelola grup Facebook @hack secara menakjubkan. Howell mengatakan bahwa harus memetakan perjalanan pelanggan dari saat pertama kali mereka melihat produk hingga sampai ke email yang mereka dapatkan setelah mereka menyelesaikan pembelian. Cara membangun merek dalam bisnis e-commerce. Dalam mengelola merek diperlukan kerangka kerja yang berbasis kerangka kerja manajemen pemasaran. Kerangka kerja manajemen pemasaran atau power marketing yang disusun oleh The Jakarta Consulting Group mempunyai landasan utama yaitu memanusiakan pelanggan. Pelanggan harus benar-benar dijadikan subjek dan bukannya objek perusahaan. Harus merancangkan tujuan berdasarkan visi jauh ke depan, membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan yang akan meningkatkan kepuasan konsumen pada gilirannya, akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholder. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.